wabarakatuh. Dulur El Victor dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan tema besar kita, yaitu jejak-jejak Nabi di dua kota suci. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi bersama dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dulur El Victor, Nabi Muhammad dan Sayyidatina Khadijah, yang biasa kalau orang Jawa ini disingkat Sayyidatina itu Siti, ya. Siti Khadijah ini menikmati kehidupan rumah tangganya dengan sangat bahagia, dengan sangat bahagia. Jadi mereka ini adalah pasangan yang saling melengkapi, Mas Farid. Khadijah mendapatkan pendamping sekaligus pelindung yang selama ini memang beliau butuhkan, ya. Sedangkan Nabi mendapatkan cinta dan kasih sayang dari seorang istri yang sekaligus mirip-mirip seperti ibunya, karena memang usianya jauh di atas Nabi. Jadi bisa memberikan nasihat, memberikan support, dorongan, motivasi dan lain-lain. Dan ini memang Allah mungkin memang menakdirkan Nabi itu di awal-awal kenabian memang bersama dengan Khadijah, karena Khadijah memiliki itu, memiliki pengalaman, sehingga bisa memberikan motivasi kepada Nabi. Nah, sebagai pemuda yang berada di puncak kekuatan fisiknya, Nabi ini kemudian mengambil alih seluruh kegiatan atau urusan ekonomi atau perdagangan dan kerja-kerja yang melelahkan. Jadi seluruh perputaran perdagangan punya Khadijah kemudian dilimpahkan kepada Nabi, dan semuanya yang mengurusnya adalah Nabi, sehingga tidak ada rasa sungkan. Kalau itu perdagangan itu masih dipegang Khadijah, maka Nabi akan sungkan. Ini kelebihan daripada Sayyidatina Khadijah. Sedangkan Khadijah ini mengimbanginya dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Ya, seperti istri juga seperti ibu. Masya Allah. Nah, belum genap 2 tahun pasca pernikahan mereka, tanda-tanda bahwa pernikahan mereka sudah akan menghasilkan buah hati ini sudah mulai tampak sebelum 2 tahun. Nah, kehamilan ini yang kan bukan yang pertama bagi Khadijah. Mungkin kehamilannya tidak begitu surprise bagi Khadijah, tetapi mempunyai anak dari seorang suami yang luar biasa ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Khadijah. Sedangkan bagi Nabi ini sangat luar biasa, sangat istimewa, sebab ini adalah pertama kali beliau akan memiliki seorang anak. Masya Allah. Dan beliau akan menjadi seorang ayah. Nah, dalam penantian itu beliau kembali teringat kepada ibundanya, kepada ayahnya. Andaikan saja mereka masih hidup, tentu mereka juga akan sangat bahagia, akan segera memiliki seorang cucu. Tetapi keduanya sudah tidak ada. Maka ketika tanda-tanda kehamilan itu mulai tampak, dengan penuh rasa sukacita, ia meminta izin kepada Nabi. Berarti ini Khadijah meminta izin kepada Nabi, menyuruh sejumlah utusan untuk menyebarkan berita gembira ke rumah-rumah Bani Hashim, yaitu sukunya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sukunya ini Bani Hashim namanya. Jadi Khadijah menyuruh beberapa orang untuk door to door memberikan berita gembira, yaitu kehamilan Khadijah dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Nah, sebagai rasa syukur
ia juga memberikan bantuan yang sangat melimpah kepada seluruh penduduk Mekah. Bayangkan, seluruh penduduk Mekah yang miskin tentunya. Ya. Bantuan yang sangat melimpah. Ya. Seakan-akan Khadijah ini menginginkan seluruh penduduk Mekah turut merasakan kebahagiaan yang dialami. Jadi itu bentuk rasa syukur, Mas Fahri. Jadi membagi-bagi, mungkin kalau sekarang itu sembako. Sembako ke seluruh penduduk Mekah. Bayangkan seluruh penduduk Mekah ini. Masya Allah. Nah, hal itu dilakukan untuk menepis anggapan orang-orang bahwa ketika Nabi menikah dengan Khadijah itu ada sebagiannya mengatakan, wah, nggak bisa punya anak ini karena yang wanita sudah menopause kalau bahasa kita sekarang. Tetapi ternyata Khadijah masih bisa hamil. Bahkan 6 putra Nabi dari 7 putra itu yang 6 dari Sayyidatina Khadijah. Masya Allah, luar biasa. Jadi 40 tahun usianya tapi masih bisa melahirkan 6 orang anak. Nah, ini kan luar biasa. Jadi ini untuk bagi-bagi sembako tadi untuk menepis anggapan orang-orang Mekah bahwa Muhammad menikah dengan Khadijah ya pasti tidak punya anak karena yang wanita sudah tua. Masya Allah. Tetapi justru 6 dari 7 putra Nabi itu berasal dari Khadijah. Lalu bayi yang ditunggu-tunggu itu pun lahir, Mas Bari. Perempuan apa laki-laki kira-kira? Tinggal pilih. Laki-laki. Ada tahu Mas Bari siapa? Nabi itu ada salah satu julukannya adalah Ya Abul Qasim. Berarti putra yang pertama Qasim, ya, Qasim. Jadi putra Nabi yang pertama itu laki-laki, dikasih nama Qasim. Sehingga Nabi sering disebut atau sering dipanggil Ya Abul Qasim. Seperti orang Jawa itu ya. Ayahnya Qasim. Ya, ayahnya Qasim. Nah, orang Jawa itu kadang-kadang kalau manggil tidak pakai ayahnya, langsung nama putra yang pertama, gitu ya. Nah, supaya tidak terputus, saya lanjutkan putra-putra beliau dulu. Jadi yang pertama namanya Qasim. Yang kedua putri, Mas Farid. Namanya Zainab binti Muhammad. Zainab. Kemudian yang ketiga perempuan lagi atau putri lagi, yaitu Ruqayyah. Yang ketiga. Yang keempat tadi yang keberapa tadi? Ini ketiga ya. Ketiga ya, Zainab. Kemudian yang kedua putra ya, putra putri, mohon maaf. Ya, putra putri ini bukan putrinya saja. Jadi yang pertama Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, lalu yang keempat adalah Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum. Jadi dua yang ketiga dan keempat ini nanti akan dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan itu mempunyai julukan Dzunnuraini karena menikahi dua putri Nabi, orang yang memiliki dua cahaya, Dzunnuraini. Kemudian yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima itu adalah yang pasti semuanya kita kenal, yaitu Sayyidatina Fatimah. Jadi Sayyidatina Fatimah itu putri yang kelima. Putra-putri yang kelima lah, karena yang pertama putra. Nah, yang terakhir dari Sayyidatina Khadijah adalah namanya Abdullah. Nah, ini lahir setelah kenabian, Mas Farid. Kalau sebelumnya 5 anak itu lahir sebelum kenabian. Sangat tua berarti Siti Khadijah pada saat melahirkan yang kelima. Gimana? Berarti Siti Khadijah pada saat itu kondisinya sudah 60 tahunan karena yang ke-6. Sekitar 50 tahunan. 50 tahunan. Iya, 50 tahunan. Ya. Sebentar. Oh iya betul. Ya 55-an lah. 55 tahunan. Masya Allah ya. Itu masih bisa melahirkan. Nah, yang terakhir namanya Abdullah. Nah, karena Abdullah ini lahir
setelah turunnya wahyu maka sering disebut dengan at-tahir atau at-thayyib, orang yang suci atau orang yang baik, karena setelah lahirnya setelah kenabian. Nah, ada satu putra Nabi yang ketujuh, tetapi bukan dari Sayyidatina Khadijah, yaitu dari Mariatul Qibtiyah, istri Nabi yang dari kebangsaan Mesir atau Qibtiyah, namanya Ibrahim. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah seluruh putra Nabi, Mas Bari. Jadi putra berarti yang laki-laki ya, anak yang laki-laki. Ini semuanya wafat sebelum umur 2 tahun. Semuanya. Baik Qasim, Abdullah atau Ibrahim, semuanya wafat sebelum umur 2 tahun. Ini hikmah tersendiri, karena Nabi adalah Nabi yang terakhir dan Nabi yang paling sempurna. Andaikan putranya itu ada yang sampai dewasa, berarti kira-kira putranya ini lebih baik daripada Nabi, atau sama dengan Nabi, atau lebih jelek dari Nabi? Kira-kira kemungkinan lebih buruk ya. Sebab Nabi ini adalah puncak daripada ciptaan Allah, manusia yang paling sempurna. Setelah itu tidak ada. Sehingga orang setelah Nabi itu ya kemungkinan besar ya semakin jelek. Sehingga dikhawatirkan, Mas Bari, andaikan putra-putra Nabi itu hidup sampai dewasa, maka ada orang yang bilang begini, sampean kok gak koyok abai sampean. Nah, ini kan mencela Nabi akhirnya, merusak Nabi, Masya Allah, merusak reputasi. Sehingga itu menjadi hikmah. Nabi walaupun mempunyai putra laki-laki, tapi putranya semuanya wafat sebelum 2 tahun. Sedangkan semua putrinya, berarti ada berapa tadi, Mas Bari? 4 ya. Yang pertama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Seluruh putri Nabi wafat sebelum Nabi wafat, kecuali Sayyidatina Fatimah. Masya Allah. Jadi cobaan Nabi itu luar biasa. Sebelum jadi Nabi pun setelah jadi Nabi. Siapa yang tidak merasa menderita, Mas Wari? Anak-anaknya semuanya wafat. Masya Allah. Jadi seluruh putri Nabi itu wafat sebelum Nabi wafat, kecuali Fatimah. Nah, Fatimah inilah yang satu-satu putri Nabi yang menurunkan keturunan sampai sekarang, dari Hasan dan Husain. Kalau Hasan itu keturunannya disebut dengan Sayyid. Kalau Husain siapa? Sebentar, Sayyid sama apa ya, lupa saya. Pokoknya keturunan Nabi itu yang sampai sekarang ya dari Sayyidatina Fatimah. Sayyid sama, aduh lupa saya. Ya kapan-kapan kita bahas, Mas Bari. Lupa. Sayyid Syarif. Nah, ingat. Jadi kalau Hasan itu keturunannya disebut dengan Sayyid, yang Husain disebut dengan Syarif. Kalau Sayyid itu pemimpin, kalau Syarif itu orang yang mulia. Lalu kok di Indonesia ada sebutan Habib? Nah, ini khusus di Indonesia. Walaupun ini masih diperdebatkan, Mas Bari, kemarin sempat ramai itu ya masalah Habib. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi keturunan Nabi itu dari Sayyidatina Fatimah, dari Hasan dan Husain. Dan Sayyidatina Fatimah ini mempunyai 2 anak lagi, Mas Bari, tetapi tidak punya keturunan. Ya. Yang satu namanya Zainab, yang kedua namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu nanti dinikah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi para sahabat itu luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah memasuki umur 10 tahun, berarti berapa tahun Nabi? 30 tahun ya. 25 ditambah 10. Saat menyambut
kelahiran putri yang kelima, siapa tadi? Fatimah, ya, Fatimah. Yang terakhir. Iya. Putri yang terakhir. Putri yang terakhir, Fatimah. Ada peristiwa yang besar dan selalu dikenang oleh seluruh umat muslim, kecuali yang tidak tahu, ya. Ada peristiwa besar dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu sejarahnya? Mengenai Baitul Atiq. Mengenai Baitul Atiq, sekaligus Mekah lah. Apa Baitul Atiq itu? Ka'bah itu, Mas Ferry. Jadi salah satu nama lain daripada Ka'bah adalah Baitul Atiq. Apa peristiwa besar itu? Jadi suku Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Setelah sekian lama mereka ragu karena merasa takut. Kalau bahasa kita takut kualat, ya. Karena itu disakralkan dan merasa berat dalam pendanaannya. Oh, kenapa kok sampai mereka merasa berat? Nanti kita pasti akan ketemu jawabannya. Akan ketemu jawabannya di bahasan berikut ini. Jadi ada peristiwa besar, yaitu renovasi Ka'bah. Pada awalnya Ka'bah ini terkena dampak percikan oleh seorang wanita yang membakar dupa, sedang melakukan apa itu? Sembahyang, menyembah berhala dengan dupa. Lalu kain penutup Ka'bah yang disebut dengan kiswah itu terbakar, Mas Farid. Otomatis batunya kan ikut panas, ikut panas, akhirnya pecah-pecah. Lalu diperparah dengan datangnya banjir bandang dari daratan tinggi, ya, dari daratan tinggi Mekah menghantam Ka'bah. Masya Allah. Maka dari dua peristiwa ini Ka'bah akhirnya kemudian retak-retak, jadi pecahan karena kebakaran tadi itu, kena banjir, akhirnya semakin menganga, semakin lebar. Orang-orang Quraisy ini belum tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat, sebab bangunan ini bangunan yang sangat disakralkan, sedangkan mereka harus menjaga bangunan ini, sebab dengan bangunan itulah Mekah dijadikan tempat perkumpulan ibadah haji dari seluruh orang-orang Arab. Dan dengan Ka'bah itulah orang-orang Quraisy ini kedudukannya menjadi tinggi. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mampu menandingi kedudukan orang-orang Quraisy karena Ka'bah itu tadi, ya. Nah, andaikan Ka'bah itu roboh, jadi mereka nggak berani merenovasi terus roboh, maka reputasi Mekah akan anjlok dan tidak bisa lagi mereka orang-orang Arab itu berziarah ke Mekah karena Ka'bahnya roboh, sehingga tidak ada devisa, tidak ada pemasukan dan lain-lain. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Mekah. Jadi andaikan Ka'bahnya anjlok, roboh, maka orang-orang nggak ada yang ibadah haji ke sana, sehingga ini menurunkan reputasi kota Mekah. Pada waktu yang hampir bersamaan ini terdengar kabar bahwa ada kapal Romawi, Mas Farid, kapal Romawi ini yang terdampar di pelabuhan Jeddah karena dihantam ombak besar, tidak bisa kembali, ya, mengalami kerusakan. Masya Allah. Lalu tokoh-tokoh Quraisy ini mencoba mengecek berita itu. Mereka mengecek ke sana dan memang benar kapal ini pecah. Lalu kayunya ini dibawa pulang sambil membawa seseorang yang berada di kapal itu, namanya suku Kipti, ya. Kenapa dibawa? Karena dia seorang arsitek. Nah, apa tujuannya kira-kira? Kenapa bawa arsitek? Bangun infrastruktur. Nah, betul.
karena mereka berniat untuk merenovasi Ka'bah. Sehingga dari sekian orang yang terdampar itu, kemudian yang diajak pulang adalah orang yang profesinya sebagai tukang atau arsitek lah kalau sekarang. Ya. Nah, persiapan pemugaran pun dimulai. Tetapi lagi-lagi orang-orang Quraisy ini masih takut, Mas Bari, untuk meruntuhkan bangunan itu. Ditambah lagi mereka sepakat bahwa biaya pengadaan batu-batu sebagai pengganti dengan batu yang terbaik dan didatangkan dari luar Mekah, berarti impor, ini kan butuh biaya banyak. Harus dari uang yang halal. Lalu dari mana uang halal itu? Uang dari hasil perkebunan, bukan uang dari hasil perdagangan. Jadi mereka menganggap perdagangan, karena memang perdagangannya tidak normal, tidak sehat. Itu uang yang tidak halal, tidak suci. Mohon maaf, bukan tidak halal, tapi tidak suci. Sedangkan untuk membangun Ka'bah ini uangnya harus uang suci, benar-benar suci. Dan mereka juga rata-rata pendapatan mereka dari hasil bukan menggandakan uang, apa itu? Iya betul, rentenir. Termasuk paman Nabi Abbas itu dulu juga begitu usianya. Perdagangan uang, ya, rentenir. Jadi rata-rata mereka adalah rentenir. Masalahnya adalah tidak semua tokoh-tokoh Mekah itu mempunyai kebun, mempunyai penghasilan dari kebun. Lalu tampillah pemimpin Quraisy. Mohon maaf saya ini batuk. Lalu tampillah pemimpin Quraisy yang paling cerdas, paling kaya, Mas Farid, paling tua dan paling berwibawa. Siapa namanya? Namanya adalah Mughirah, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Jadi sukunya dari suku Makhzum atau Bani Makhzum. Siapa dia? Dialah ayah dari Khalid bin Walid yang terkenal dengan pedangnya Allah ini. Al-Walid bin Mughirah, Masya Allah. Jadi dia ini paling kaya, paling cerdas, paling berwibawa, paling disegani. Inilah adalah Al-Walid bin Mughirah. Jadi usianya sudah lumayan tua. Dialah pemilik kebun yang membentang dari Mekah ke Taif. Jadi kalau orang umrah kemudian haji, itu kalau ada kesempatan biasanya ingin pergi ke Taif, Mas Bari. Taif kalau di Indonesia, kalau di Jawa Timur itu seperti di Batu gitu ya. Dingin, udaranya dingin. Nah, Taif itu disitulah tempat Nabi disusui, yaitu di Bani Sa'idah itu, Bani Sa'id. Di situ di Taif itu Nabi disusui. Udaranya sejuk, Masya Allah. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini pemilik kebun yang membentang dari Mekah ke Taif. Bisa dibayangkan berapa kilo. Sebenarnya masih ada orang Mekah yang punya kebun itu, yang dikisah dakwah Nabi ke Taif itu kan dilempari batu itu. Akhirnya kan lari ke perkebunan milik dua orang bersaudara, namanya Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah itu juga punya kebun, tetapi tidak sebesar, tidak seluas yang dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah. Maka Al-Walid bin Mughirah ini tampil menginfakkan seluruh hasil perkebunannya untuk membeli batu-batu terbaik yang digunakan untuk memugar atau merenovasi Ka'bah. Sehingga sekitar 80-90% biaya untuk pemugaran Ka'bah itu dari Al-Walid bin Mughirah. Yang 20-10% ini urunan orang banyak. Dan hasil uang yang
suci kata mereka. Bukan dari rentenir atau perdagangan yang tidak sehat. Nah, awal Al-Walid bin Mughirah ini tadi kan mereka khawatir bagaimana ini kalau Ka'bah dirobohkan. Khawatir mereka jangan-jangan ada musibah. Al-Walid bin Mughirah ini juga tampil untuk pertama kali yang mencangkul Ka'bah. Masya Allah. Jadi begitu Al-Walid bin Mughirah ini membawa cangkul, orang-orang itu sudah melihat dengan hati berdebar-debar. Jangan-jangan Al-Walid ini terpental terus mati, terus jatuh mati, kualat. Masya Allah. Maka sebelum mengayunkan paculnya, cangkulnya, Al-Walid ini mengatakan, wahai Allah, ini sudah kenal Allah Mas Ferry. Wahai Allah, kami tidak berbuat menyimpang, tetapi kami hanya menginginkan kebaikan, yaitu akan kami renovasi supaya Ka'bah ini menjadi lebih baik, gitu maksudnya. Setelah itu Al-Walid bin Mughirah ini mengayunkan cangkulnya ke dinding Ka'bah. Semakin deg-deg ini orang-orang yang melihat itu. Semuanya berdebar-debar. Ternyata tidak ada apa-apa. Jadi mereka menahan nafas melihat Al-Walid bin Mughirah ini merobohkan Ka'bah. Ternyata tidak ada apa-apa. Al-Walid bin Mughirah juga masih segar bugar. Tetapi mereka belum mau membantu. Mereka masih menunggu Mas Bari. Wes ditunggu sampai besok lah. Kalau besok Al-Walid bin Mughirah nggak kenapa-kenapa, ya sudahlah kita bantu, berarti aman. Masya Allah. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu, ya, mereka masih penasaran, jangan-jangan nanti malam ada apa-apa gitu. Jadi mereka mengkhawatirkan Al-Walid bin Mughirah, juga mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jangan-jangan ada bala, musibah dan lain-lain. Nah, setelah ditunggu-tunggu sampai pagi ternyata nggak ada apa-apa, maka kabilah-kabilah ini saling bersaing untuk mengambil peran dalam merenovasi Ka'bah. Di antaranya adalah, atau salah satu pekerja itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga ikut membantu, mengangkati batu dan lain-lain. Masya Allah. Nah, setelah bangunan Ka'bah berhasil didirikan, kabilah-kabilah Quraisy ini kembali lagi atau saling bertikai tentang meletakkan batu yang hitam itu, Hajar Aswad, Mas Farid. Jadi setelah Ka'bahnya berdiri selesai, mereka kemudian bertikai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ini luar biasa pertikaiannya, hampir terjadi perang. Sampai perang. Iya, yaitu orang Arab ya, zaman itu. Mereka kalah bersyair saja bisa perang loh. Karena syair sangat diagungkan pada waktu itu. Apalagi ini meletakkan batu Hajar Aswad yang disakralkan dan sangat disakralkan oleh orang-orang Quraisy. Masya Allah. Jadi mereka ingin mendapatkan kehormatan untuk menaruh Hajar Aswad itu, sehingga mereka saling saling bertikai. Masing-masing ingin mendapatkan kehormatan. Nah, situasi ini sampai 5 hari Mas Bari, belum berhenti. Bahkan semakin hari semakin memanas, semakin meruncing. Sampai akhirnya seorang tokoh senior dari Bani Makhzum sama berarti ya dengan Al-Walid tadi, yaitu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi, ya memang saudaranya Mas Bari. Ini adalah saudara daripada Al-Walid bin Mughirah. Dia adalah salah satu dari dia adalah ayah dari salah satu Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, yaitu Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini putra daripada Abu Umayyah bin Mughirah. Masya Allah. Lalu ia berdiri di tengah-tengah sukunya yang saling bertikai itu, kemudian mengatakan,
wahai kaumku, wahai kaum Quraisy, jadikanlah orang pertama yang memasuki pintu masjid. Jadikanlah orang pertama yang memasuki pintu masjid ini sebagai hakim yang memutuskan perkara kalian. Ini terpaksa dilakukan. Dengan kata lain ini undian. Jadi mereka ternyata menerima usulan ini karena saling bertikai. Mereka kemudian melihat, setelah itu mereka melihat ke arah pintu masuk itu, menantikan siapa yang akan menjadi hakim bagi mereka. Jadi dalam situasi sulit itu sekali lagi kita diperbolehkan untuk mengundi. Bahkan kalau harus memilih itu kalau memilih itu berisiko tinggi, lebih baik diundi sehingga netral berdasarkan takdir gitu ya. Boleh ya. Masya Allah, qadarullah Mas Bari. Dalam kondisi tegang itulah tanpa diduga tiba-tiba muncul seorang pemuda berparas rupawan, penuh wibawa, langkahnya juga sangat seimbang, tidak dipaksa-paksakan, tanpa dibuat-buat. Masya Allah. Lalu mereka semuanya berseru, Al-Amin, Al-Amin. Siapa berarti? Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu Muhammad bin Abdullah. Itu Muhammad bin Abdullah Al-Hashim. Masya Allah. Kami menerima keputusannya. Belum apa-apa sudah menerima keputusannya. Masya Allah, luar biasa. Nah, saya bayangkan kalau ini difilmkan Mas Bari, langkah Nabi itu pasti di slow motion, di slow mo gitu ya. Sangat sinematik ya. Iya, sinematik gitu. Sementara yang melihat melongo itu kayak orang-orang film-film media itu, melongo. Masya Allah. Nah, apakah Nabi sudah tahu yang dihasilkan dari keputusan itu? Maksudnya, apakah Nabi sudah tahu sesuatu yang sudah disepakati oleh tokoh-tokoh Quraisy itu? Tahu belum Mas Bari? Kayaknya Belum tahu, baru datang ya. Jadi semua yang hadir itu semuanya diam, ikut kesepakatan. Yang dijadikan hakim adalah orang yang masuk pertama kali selain mereka. Selain mereka, orang yang masuk pertama kali. Ternyata yang masuk adalah Nabi. Maka kemudian mereka menghampiri Nabi, menghampiri beliau, menyampaikan perihal perselisihan mereka sekaligus kesepakatan di antara mereka. Yaitu kesepakatannya adalah jadikan orang pertama yang masuk masjid sebagai hakim untuk memutuskan perkara kalian. Masya Allah. Lalu dengan sikap yang arif dan sangat bijaksana, Nabi kemudian meminta selembar kain. Kalau bahasa orang dulu sering disebut dengan sorban lah, sorban. Lalu kain itu digelar. Setelah digelar, Nabi mengambil Hajar Aswad itu, ditaruh di tengah-tengah. Kemudian seluruh pemimpin suku yang hadir pada waktu itu disuruh memegangi pinggir-pinggirnya, Mas Bari. Disuruh memegangi pinggir-pinggirnya. Kemudian mereka disuruh Nabi untuk mengangkat ke tempat Hajar Aswad. Lalu setelah dekat, Nabi kemudian mengambil Hajar Aswad itu dan diletakkan ke tempat semula sebelum diterjang banjir itu. Masya Allah. Jadi mereka dengan sukarela, Mas Bari, mengambil atau memegang kain sesuai dengan perintah Nabi. Maka setelah dekat, Nabi kemudian mengambil Hajar Aswad itu dan ditempelkan ke tempat semula sebelum diterjang banjir. Masya Allah. Lalu setelah itu Al-Amin atau Nabi kita Muhammad SAW ini pulang dan mendapati istrinya sedang persiapan melahirkan, Mas Bari. Putri yang kelima. Siapa berarti? Fatimah. Putri yang keempat. Ya, kalau putri yang keempat. Tapi anak yang kelima, Fatimah. Lalu ketika melihat istrinya dalam kondisi kesakitan, Nabi kembali ke Ka'bah.
untuk mendoakan supaya lancar. Nah, setelah pulang dari berdoa itu lahirlah anak Nabi yang ke-5, yaitu Sayyidatina Fatimah. Masya Allah. Nah, berita gembira ini sekaligus menjadi berita gembira seluruh orang-orang Quraisy, sebab mereka melalui tangan Al-Amin mereka terselamatkan dari perang antar suku, peredam konflik. Dan setelah itu lahir dari Al-Amin putri yang ke-4 atau anak yang ke-5, itu Sayyidatina Fatimah. Jadi ini bersamaan, Mas Farid, sehingga berita gembira kemudian disusul lagi dengan berita gembira. Maka kegembiraan ini menjadi double bagi Nabi, dan seakan-akan ya orang-orang Quraisy juga gembira karena kelahiran Sayyidatina Fatimah. Masya Allah, itulah yang terjadi. Lalu bagaimana kisah berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.